wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Ali selaku dosen pengampu mata kuliah ekspor dan impor, izinkan kami kelompok satu mempresentasikan mengenai analisis kelayakan ekspor produk minyak kelapa sawit ke India. Minyak kelapa sawit menjadi salah satu bahan baku utama untuk berbagai industri seperti industri makanan, kecantikan, dan bahan bakar. Indonesia merupakan negara yang memproduksi kelapa sawit terbesar di dunia pada tahun 2020. Produksi sawit saat itu diperkirakan mencapai 51,80 juta ton, bahkan mampu mengekspor bersih sebesar lebih dari 27 juta ton dengan nilai 22,97 miliar US dollar. Minyak sawit dipilih sebagai objek analisis pasar karena merupakan komoditas utama yang unggul di Indonesia. Ekspor minyak sawit memberikan sumbangan penting bagi perekonomian Indonesia sebagai sumber devisa terbesar di luar sektor migas, menyumbang lebih dari 20% total ekspor pertanian dengan nilai tahunan stabil di atas 20 sampai 23 miliar US dollar. Indonesia sebagai produsen terbesar dunia mengandalkan crude palm oil dengan kode HS 1511.10 karena keunggulan produktivitas dan efisiensi biayanya yang kompetitif di pasar global. Proses produksinya dimulai dari pengolahan tandan buah segar, lalu dilakukan penyortiran dan grading. Setelah itu melalui tahap sterilisasi. Dilakukan dengan perontokan, pelumatan, dan pengepresan untuk mengekstraksi minyak mentah. Dalam pemurnian menjadi minyak goreng, digunakan bahan pembantu seperti H3PO4 untuk menghilangkan lendir atau deguming, serta bleaching earth dan karbon aktif untuk memurnikan warna. Metode riset yang kelompok kami gunakan yaitu adalah metode riset sekunder, yang mana metode tersebut menggunakan data historis untuk memetakan beberapa hal seperti HS code dari minyak kelapa sawit dan juga untuk mencari tren volume impor global. Selain itu, kelompok kami juga mengumpulkan beberapa data dari beberapa sumber yang kredibel seperti dari BPS atau Badan Pusat Statistik dan juga dari LPEI. Kemudian untuk teknik pengumpulan data, kelompok kami menggunakan teknik pengumpulan data yaitu dengan mencari artikel ataupun jurnal ilmiah di Google Scholar dan juga di platform Sinta. Berdasarkan analisis profil makro dan juga stabilitas negara India, maka dapat disimpulkan bahwa India ini merupakan negara yang memiliki peluang pasar yang tinggi, lalu India juga stabil secara politik dan juga strategis secara geopolitik. Selanjutnya terkait analisis permintaan dan tren pasar. India sebagai salah satu negara dengan tingkat konsumsi minyak kelapa sawit terbesar di dunia, tentunya sudah tidak perlu diragukan lagi terkait peluang yang sangat menjanjikan untuk mengekspor minyak kelapa sawit ke sana. Peluang tersebut didukung oleh kebutuhan serta permintaan domestik di sana pada setiap periodenya yang selalu berjumlah masif atau berjumlah besar. Nah, hal tersebut didukung juga oleh Meta 2023 yang menyatakan bahwa tingkat konsumsi minyak kelapa sawit di India itu mendominasi pada struktur terbesar, yaitu sebanyak 33% dari total konsumsi minyak nabati di sana. Peluang pasar yang menjanjikan tersebut, terutama untuk ekspor minyak kelapa sawit dari Indonesia ke India, didukung oleh data dari BPS atau Badan Pusat Statistik, yang mana data tersebut ditampilkan pada slide. Pada tabel tersebut, dapat dilihat bahwa India menjadi negara yang cukup mendominasi sebagai tujuan ekspor minyak kelapa sawit dari Indonesia dengan jumlah yang tinggi. Bahkan pada 2012 sampai dengan 2018, kemudian juga pada tahun 2020, 2022, dan 2024, India menduduki posisi pertama dengan jumlah tertinggi ekspor minyak kelapa sawit dari Indonesia ke India. Yang mana hal tersebut membuktikan bahwa permintaan minyak kelapa sawit di India itu sangatlah tinggi dan juga peluangnya sangat besar untuk industri minyak kelapa sawit di Indonesia. Selanjutnya terkait analisis persaingan inti. Seiring dengan bertambahnya kebutuhan serta permintaan domestik akan minyak kelapa sawit di India, negara tersebut
membuka peluang yang lebih besar lagi untuk negara-negara eksportir minyak kelapa sawit. Nah, namun dalam proses ekspornya, negara-negara eksportir minyak kelapa sawit tentunya tidak dapat menghindari yang namanya persaingan. Nah, Indonesia sendiri berdasarkan hasil analisis memiliki 4 negara pesaing inti, yang mana negara-negara tersebut menawarkan harga retail yang tidak berbeda signifikan, namun memiliki keunggulan-keunggulan lain yang berbeda. Negara pesaing inti pertama yaitu adalah Malaysia, yang mana negara ini menawarkan stabilitas pasokan dengan harga yang kompetitif. Kemudian negara yang kedua yaitu ada dari Thailand, yang mana Thailand ini menawarkan penggunaan bibit unggul dalam pertanian minyak kelapa sawitnya. Kemudian yang ketiga ada dari Filipina, yang mana negara ini memiliki wilayah negara atau lokasi yang strategis sehingga proses ekspor impornya itu memiliki fleksibilitas yang cukup tinggi. Kemudian yang terakhir yaitu ada dari Kamboja, yang mana negara ini juga cukup kompetitif dalam proses ekspor minyak kelapa sawit ke India. Lalu, hambatan perdagangan minyak kelapa sawit ke India yaitu adanya kebijakan yang dikeluarkan oleh pemerintahan India, yaitu menaikkan tarif yang lumayan signifikan dengan 27% untuk CPO dan juga 35% untuk RBD palm oil. Nah, India juga mengeluarkan kebijakan jangka panjang yang disebut National Mission on Edible Oil, Oil Palm. Nah, kebijakan jangka panjang ini menargetkan perluasan lahan sawit domestik untuk mengurangi ketergantungan impor kepada negara-negara asing. Baik, selanjutnya aku akan ngejelasin tentang kelayakan pasar ekspor minyak kelapa sawit Indonesia ke India berdasarkan analisis yang telah kami lakukan. India merupakan salah satu negara tujuan utama ekspor minyak kelapa sawit Indonesia dan posisinya cukup konsisten selama lebih dari 1 dekade. Data historis menunjukkan bahwa meskipun terjadi fluktuasi kebijakan, India tetap menjadi pasar utama bagi CPO Indonesia. Dari sisi kebutuhan, impor minyak kelapa sawit India masih sangat tinggi, yaitu berada pada kisaran 10-12 juta ton per tahun. Untuk memenuhi kebutuhan konsumsi domestik minyak nabati yang terus meningkat. Sekitar 33% konsumsi minyak nabati India berasal dari minyak kelapa sawit, sehingga peran CPO sangat strategis dan penting di sini. Selain itu, Indonesia memiliki keunggulan kompetitif utama berupa kapasitas produksi yang besar, harga yang relatif kompetitif, serta kontinuitas pasokan yang lebih stabil dibandingkan negara pesaing, seperti Thailand atau Filipina. Memang terdapat tantangan berupa hambatan dari tarif dan non-tarif, seperti kebijakan proteksionisme India dan standar FSSAI. Namun, berdasarkan analisis keseluruhan, pasar India masih dinilai layak untuk ekspor CPO Indonesia, dengan catatan diperlukan strategi adaptasi dan mitigasi resiko yang tepat. Oleh karena itu, secara keseluruhan kami menyimpulkan bahwa ekspor minyak kelapa sawit Indonesia ke India masih feasible dan prospektif dalam jangka menengah. Selanjutnya, saya akan memaparkan rekomendasi strategis pemasaran awal yang dapat diterapkan. Pertama adalah produk dan kepatuhan regulasi. Rekomendasi pertama adalah dari aspek produk. Eksportir Indonesia perlu memprioritaskan kualitas CPO dengan standar teknis yang sesuai, seperti FFA di bawah 3,5% dan moisture di bawah 0,1%. Selain itu, kepatuhan terhadap regulasi FSSAI India menjadi syarat mutlak, termasuk standar residu pestisida, logam berat, dan kontaminan proses. Untuk meningkatkan daya saing, kami juga merekomendasikan transisi bertahap ke produk turunan bernilai tambah, seperti RBD polymelane, agar tidak hanya bergantung pada ekspor CPO mentah saja. Lalu yang kedua adalah strategi harga kompetitif. Nah, dari sisi harga, strategi yang disarankan adalah competitive pricing untuk mempertahankan pangsa pasar Indonesia di Indonesia. Penurunan tarif impor CPO dari 20% menjadi 10% pada tahun 2025 menjadi momentum penting yang dapat dimanfaatkan untuk meningkatkan volume ekspor. Selain itu, pengguna kontrak panjang menengah hingga panjang dinilai efektif untuk menjaga stabilitas harga dan permintaan di tengah fluktuasi pasar global. Lalu yang ketiga ada saluran distribusi dan akses pasar. Untuk distribusi, fokus diarahkan pada kerjasama dengan importir dan distributor utama di pelabuhan strategis India, seperti Kandla dan Mundra, yang merupakan pusat logistik minyak nabati. Pendekatan ini dinilai lebih efisien untuk tahap
penetrasi pasar karena memanfaatkan jaringan distribusi yang sudah mapan di dalam negeri India. Lalu yang keempat, promosi dan hubungan bisnis. Terakhir ini, dari sisi promosi, strategi difokuskan pada pendekatan bisnis to bisnis. Eksportir disarankan untuk memanfaatkan misi dagang pemerintah, pameran industri, serta asosiasi perdagangan sebagai sarana membangun hubungan jangka panjang dengan buyer utama di India. Hubungan bisnis yang berkelanjutan ini sangat penting untuk mengamankan volume ekspor dan meminimalkan resiko perubahan kebijakan. Dengan menerapkan strategi produk, harga, distribusi, dan promosi secara terintegrasi, Indonesia masih memiliki peluang besar untuk mempertahankan dan memperkuat posisinya di pasar minyak kelapa sawit India, meskipun menghadapi persaingan dan hambatan regulasi. Sekian presentasi kami mengenai analisis kelayakan ekspor produk minyak kelapa sawit ke India. Mohon maaf bila banyak salahnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.